Nah, Budi Projo kan menterinya Jokowi. Nah, bapaknya Gibran, ya kan, menteri pembantunya bapaknya Gibran, ya kan, menteri kan. Andai saja Fufu Papa itu dikaitkan dengan Sule, dikaitkan dengan Rhoma Irama, Fufu Papa itu dikaitkan dengan netizen-netizen yang lain misalnya, contohnya kayak Taije, kayak Lubis, ya kan. Tentulah Budi Projo ini nggak bakal klarifikasi apapun, nggak bakal Budi Projo ini nggak akan bela apapun, ya kan, nggak akan mengambil kesimpulan sendiri, ya kan, ambil hasilnya sendiri, nggak mungkin. Keempat, ini yang paling fatal, yang paling ngeri ini. Akun Fufu Papa malah kedepannya sibuk malah ngapus postingan. Postingan demi postingan, postingan demi postingan dihapus untuk menghilangkan barang bukti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Al-Fakir Rabi Faisal pada kesempatan hari ini, Senin 23 September 2024. Bagaimana keadaan saudara? Semoga semuanya sehat, mulia, barokah. Amin. Allahumma amin. Semoga semuanya otaknya sehat. Nggak seperti otak ini siapa ini? Orang klarifikasi lagi Gibran, Fufu Papa, Gibran, Fufu Papa. Dia bukan ahli IT, dia juga bukan jubirnya Gibran, dia juga bukan jubirnya yang punya akun Fufu Papa, ya kan? Dia siapa? Lucu banget dah. Makin kesini makin banyak orang klarifikasi yang notabene nggak ada hubungannya dengan Fufu Papa. Wah, lucu. PPJNA 98 apa pula? PPJNA 98. Sekali aja, ya kan? TTM, teman tapi mesra. CLBK, cinta lama semi kembali. Ini PPJJNNAA apa? Pret lah, ya kan? Dia bilang atas nama PPJNA 98. IKN atau Ikatan Keluarga Nebeng. Sekaliannya gitu, banyak singkatan loh. Banyak gaya. Operasi intelijen asing katanya memecah belah Prabowo Gibran dengan munculkan akun Fufu Papa. Ilmiah nggak tuh? Ilmiah, datanya mana, faktanya mana, ya kan? Maklumat di awalnya mana, ya kan? Kemudian hubungan yang terkait dengan ini, maklumat sebelumnya apa, ya kan? Ini gimana coba? PPJNA 98. Siapa yang percaya? Siapa yang percaya? Ya. PPJNA 98. Fufu Papa ternyata, nah ini orangnya nih, ya. No, yo, tuh. Langsung aja kita bacain beritanya. Nah, ada katanya operasi intelijen asing memecah belah Prabowo Gibran dengan muncul akun Fufu Papa. Nah, pihak asing ini merasa ketakutan dengan Prabowo Gibran yang mimpin Indonesia Emas 2045. Nah, demikian dikatakan Ketua Umum PPJNA 98 Anto Kusumayuda dalam pernyataannya kepada suaranasional.com. Ahad, internet asing sampai saat ini Fufu Papa masih sebatas di media massa dan di medsos. Ya iyalah, nggak ada yang berani nindak, nggak ada yang berani telusuri IP address-nya, dan nggak ada yang berani, ya kan, minta Kaskus Indonesia buka terang-terangan data ini. Siapa yang berani? Kalau nggak ada yang berani, berarti masih di medsos doang. Nah, itu kekuatan medsos, kekuatan netizen. Ibaratnya Fufu Papa ini sedang makan gergaji. Semakin dililit tuh gergaji, ya kan, semakin berdarah-darah dah tuh, ya kan, ularnya. Kasihan. Semakin klarifikasi, semakin kelihatan, ya kan, kebohongannya. Kebohongan demi kebohongan demi kebohongan, kebohongan lagi. Pihak asing, intelijen, Fufu Papa bagian operasi telik sandi asing, kata PPJNA 98. Nah, gitu. Terus pertanyaannya, emang segoblok itu rakyat Indonesia percaya gitu? Emang segampang itu percaya? Ya kan? Aduh, ngeri. Yang jelas, Fufu Papa atau dinasti atau preketek namanya, ya kan? Itu tanda-tanda kehancuran dinasti-dinastian. Main-mainan ala Mulyono dan CS-nya. Amin. Allahumma amin. Ular melilit gergaji, ya. Ini tulisan bagus nih dari Bang Ahmad Koziludin. Ular melilit gergaji. Nampaknya fenomena ular gigit menggelilit gergaji dan lain sebagainya macamnya yang sedang menimpa Fufu Papa, ya kan, yang dikaitkan oleh netizen sebagai Gibran diduga kuat. Itu rame. Dikulitin netizen, ada yang komentarnya Fufu Papa itu bukan netizennya, bukan. Fufu Papanya yang komentar sadis, jorok, sarkas kepada para pejabat. Udah rusak, serusak-rusaknya udah selesai. Apalagi yang bersangkutan, yang merasa dikaitkan dengan dugaan Gibran ini, akun Fufu Papa ini, yang bersangkutan, jangan tanya saya, coba tanya akunnya. Apa salahnya kan kalau misalnya dia ini bener Fufu Papa, tinggal bilang minta maaf dulu, emang saya dulu begini labil. Dulu saya ini masih bocah, masih bocil. Masih belum matang, kan selesai. Jadi rakyat itu, netizen itu, rakyat Indonesia ya, bukan mengatasnamakan rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia jadinya mudah memaafkan.
Kan karakter Indonesia kan gitu, gampang memaafkan, mudah melupakan, kan gitu. Nah, upaya untuk klarifikasi Gibran, apalagi terkait akun Fufu Fafa, itu hanya Budi Projo, ya, Budi Projo, bukan Menkominfo, Budi Projo yang sibuk klarifikasi. Pertama, klarifikasi yang tepat dari pemilik akun itu harusnya, bukan dari pihak luar. Bukan Budi Projo, bukan PPJN 98, bukan preketek-preketek, ya kan, bukan CLBK, bukan TTM, bukan apapun, bukan penjilat, bukan apapun. Ya tentulah klarifikasinya harus dari milik, ya kan, Fufu Fafanya sendiri. Nah, Budi Projo dan PPJN 98 itu bukan yang punya akun Fufu Fafa. Lantas apa dasarnya mengatakan akun itu bukan milik Gibran dan akun itu adalah bagian dari skenario asing? Lu mau tahu nggak PPJN 98? Skenario asing itu menempatkan perusahaan-perusahaan asing di Indonesia yang untuk mengelola sumber daya alam kita. Itu skenario asing yang ada aja faktanya, lu nggak ada suaranya. Sekarang tiba-tiba yang faktanya nggak ada nih, Fufu Fafa itu intelijen asing atau bukan? Dia bilang intelijen asing. Coba lihat apa, Chevron, Shell, Conoco, Freeport, itu kan bagian dari skenario asing untuk menguasai bumi, tanah air Indonesia. Kalau kita yang akalnya sehat, otaknya sehat, jelas hubul waton minal iman, kepada mereka harusnya kita hubul waton minal iman. Cinta tanah air sebagian dari iman, itu pas. Jangan hubul waton minal iman buat gebuk oposisi. Itu kan nggak nyambung, otak di mana otak, ya kan? Nah, itu pertama. Kedua, klarifikasinya juga yang katanya intelijen asing tadi bukan dari ahli. Bukan siapa-siapa, bukan pakar apa-apa, cuman tebak-tebak buah manggis. Hah, tebak-tebak buah manggis, ya kan, intelijen asing lah, operasi asing lah, untuk mecah belah lah, bla 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 lah, preketek lah, 2045 lah. Gabut. Nah, siapa nih PPJN 98 bukan ahli. Budi Ari juga bukan ahli. Jadi semua apapun yang terkait bukan ahli, mendingan diem. Biar nggak memperkeruh suasana. Nah, ketiga, Fufu Fafa dikaitkan dengan Gibran. Nah, Budi Projo kan menterinya Jokowi. Nah, bapaknya Gibran, ya kan, menteri pembantunya bapaknya Gibran, ya kan, menteri kan. Andai saja Fufu Fafa itu dikaitkan dengan Sule, dikaitkan dengan Rhoma Irama, Fufu Fafa itu dikaitkan dengan netizen-netizen yang lain misalnya. Contohnya kayak Taije, kayak Lubis, ya kan. Tentulah Budi Projo ini nggak bakal klarifikasi apapun. Nggak bakal, Budi Projo ini nggak akan bela apapun, ya kan, nggak akan mengambil kesimpulan sendiri, ya kan, ambil hasilnya sendiri, nggak mungkin. Keempat, ini yang paling fatal, yang paling ngeri ini, akun Fufu Fafa malah kedepannya sibuk malah ngapus postingan demi postingan dihapus untuk menghilangkan barang bukti. Nggak kebayangkan kalau misalnya Gus Nur ditangkep malam-malam dengan alasan akan menghilangkan barang bukti, ya kan. Tapi jelas ini Fufu Fafa sampai sekarang, sampai detik ini nggak ada tindak lanjutnya apapun. Kan banyak negeri ini banyak orang pinter, banyak pejabat-pejabat pinter, dari cyber, sandi, IP address bisa ditelusuri, kan mudah. Kaskus Indonesia bisa ditelusuri, bisa diteken supaya dibuka itu Fufu Fafa siapa. Kan nggak kebayang banyak orang pinter, pejabat pinter, tapi sayang mereka terikat dengan sistem yang ada, bobrok ya, jadi bobrok, kan ngeri. Mudah-mudahan nggak terikat dengan sistem yang ada. Mudah-mudahan semuanya pejabat-pejabat yang notabene pinter itu dia gunakan otaknya sesuai fungsinya. Amin, Allahumma amin. Akun Fufu Fafa ketahuan juga menghapus 2.100 postingan usai unggahan lawasnya viral. Warganet di platform X menyebut bahwa akun Fufu Fafa, ya kan, belum lama ini menghapus postingan di media sosial. Dari total 5.000 postingan, sekarang hanya tersisa 2.900 postingan. Berdasarkan angka ini, akun tersebut dipercaya menghapus nyaris 2.100 postingan usai viral di Twitter X. Makanya jangan berperkara dengan netizen. Repot urusannya melawan netizen, ya kan? Seperti ular yang berusaha membelit gergaji. Nah, gergaji netizen itu tajam, saudara. Apalagi ini baru bicara Fufu Fafa. Apalagi kalau netizen itu sudah bicara syariah dan khilafah, luar biasa dahsyat. Kalau netizen udah bicara soal bagaimana sistem demokrasi bobrok, wajib diganti dan harus diganti dengan syariat Islam secara kafah, yang notabene kekuasaan juga di tangan umat, ya kan? Ngeri. Mau jadi apa ini para pejabat-pejabat yang notabene oknum-oknumnya korup, nepotisme, kolusi, orang dalam, ya kan? Mau kemana mereka? Mau lari kemana mereka? Ngeri. Apalagi kalau misalnya netizen mengharapkan, menginginkan negeri ini diatur dengan sistem yang bersumber dari yang maha adil dan maha sempurna. Syariat Islam secara kafah. Luar biasa. Dahsyat bener itu namanya. Keren. Ya semoga kedepannya netizen Indonesia makin cerdas.
makin cerdas, makin mustanir, ya kan? Makin cemerlang cara berpikirnya bahwa solusi bagi permasalahan kompleksitas bangsa ini, negeri ini adalah akibat harus satu digaris nih. Akibat tidak ditegakkannya syariat Islam secara kafah. Amin. Allahumma amin. Izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.